termasuk kategori Ashhurul Hurum, di mana kebaikan dilaksanakan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada kekhususan, keistimewaan. Bahkan Allah nyatakan dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashrin, dan demi malam-malam 10. Sebagian mufassirin menjelaskan yang dimaksud layalin ashrin di sini adalah Ashru Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari ini termasuk hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yang artinya tidak ada hari-hari ketika amal soleh dilaksanakan yang lebih Allah cintai, lebih Allah sukai melebihi hari-hari ini, yakni hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Artinya pahala yang diraih oleh seorang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah di hari-hari tersebut itu senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, saking gedenya pahala yang dilaksanakan, ibadah yang dilaksanakan di 10 hari Dzulhijjah yang pertama, sahabat bertanya, apakah pahalanya masih lebih besar daripada jihad fisabilillah wahai Rasul? Kata Rasul menjawab, walal jihadu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah pun, yakni berperang melawan musuh-musuh Allah, itu pun pahalanya masih di bawah pahala ibadah yang dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Kecuali kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika, kecuali jihadnya itu keluar orang tersebut jihad dalam rangka lillahi kalimatillah, dengan dirinya, dengan hartanya, tetapi dia tidak kembali lagi dari jihad. Artinya gugur di medan perang, tewas, syahid. Nah itu mah pahalanya di atas ibadah yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah terutama diisi dengan ibadah puasa yang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini ada riwayat-riwayat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang tidak sahih. Sekalipun tidak sahih, kalau dalam rangka motivasi ibadah yakni fadhilul amal, Imam Nawawi berkomentar masih bisa digunakan untuk fadhilul amal, motivasi ibadah. Nah terutama puasa di tanggal 8, tanggal 8 lebih dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 dikenal dengan Yaumul Arafah. Kalau tidak salah tanggal 10 Dzulhijjahnya hari Jumat Jumat, berarti Yaumut Tarwiyah hari Rabu Rabu depan. Sekarang hari apa? Jumat, Rabu Rabu. Kemudian Tarwiyah Arafahnya hari Kamis, hari Kamis. Nah tanggal 8 Arafah Tarwiyah Dzulhijjah ini pahalanya kata Rasul wal yaumus sadisu alladzi yusamma yaumut tarwiyah man shamahu a'ta minal ajri ma lam ya'lamu illallah. Siapa orang yang berpuasa tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, yakni hari Tarwiyah, maka Allah akan beri pahala padanya dengan pahala yang tidak diketahui besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
Ini syarat saking besarnya pahala orang yang berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9-nya wal yaumut tasi'u al yaumul ladzi huwa yaum arafah man shamahu kana kifaratun li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah wa huwa al yaumul ladzi anzala fihi al yauma akmaltu lakum dinakum. Siapa orang yang berpuasa, kata Nabi, pada tanggal 9 Dzulhijjah yakni hari Arafah, maka pahalanya itu sebagai kifarat untuk dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Tentunya dosa yang dimaksud adalah dosa kecil, kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Apalagi kalau dosanya berkaitan dengan hakul adami, muncul sundama ayat tua menuka tua ayat itu nuka leket ayat angguan nuka anggo, itu harus istirdo dulu, minta halal minta ridho untuk diampuni dosa tersebut yang berkaitan dengan hak adami. Jadi 2 tahun dosa yang diampuni adalah yang dimaksud as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, adapun tanggal 10 Dzulhijjah ini maklum kita ketahui bersama, di hari itu diharapkan berpuasa. Bahkan kalau memaksakan diri kita puasa tanggal 10 Dzulhijjah, berikut hari tasriknya itu tidak akan Allah beri pahala, justru akan Allah beri siksa, akan dosa haram. Jadi mencari Sunda Pak capek gawe teka pakai gitu. Nah, tanggal 10 itu ibadah yang disunahkannya adalah ibadah kurban, ibadah kurban. Oleh karena itu materi fikih yang akan disampaikan di malam hari ini adalah terkait dengan ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu, kurban itu bahasa kita kurban, berkorban, serapan dari bahasa Arab qarraba yuqarribu, kurban, kurbanan. Kalau istilah bahasa Arabnya yaitu udhiyah. Nah, kurban itu hukumnya wajib apakah sunnah? Tergantung mazhab. Kalau mazhab Hanafi dia mewajibkan kurban. Beliau mengambil dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki alias kaya raya, kemudian dia tidak berkurban, maka kata Rasul, jangan sekali-kali, sungguh jangan sekali-kali dekati tempat sholat Nabi. Artinya orang tersebut dilarang datang ke masjid Nabi, nggak boleh bareng sholat sama Nabi. Imam Hanafi mengartikan ini adalah larangan yang jazim, artinya haram. Kemudian di yang kedua, malahu sa'atun falam yudhi falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang punya keluasan harta atau kaya raya kemudian dia tidak berkurban, maka silahkan mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Nah, ini yang dimaksud perintah larangan di sini adalah nahyun jazim. Menurut mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa Hanafi kurban itu hukumnya wajib. Nah, adapun dalam mazhab Syafi'i ini kurban ini hukumnya sunnatun muakkadatun alal kifayah. Sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi sunnahnya ada 2, sunnah kifayah dan sunnah ainiyah. Kalau sunnah ainiyah itu sunnah yang tertujunya adalah pribadi masing-masing. Yang punya kelebihan harta itu cukup untuk lebih dari kebutuhan hidup malam takbiran, hari rayanya plus hari tasriknya, punya lebih harta, kebutuhan pokoknya sudah tertutup, masih ada kelebihan harta, maka orang tersebut dituntut untuk melaksanakan kurban. Dengan tuntutannya dalam mazhab Syafi'i tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah muakkadah, sunat yang dikukuhkan. Sunat yang terbagi 2, 1 sunat ainiyah, yang kedua sunat kifayah.
Maksud daripada sunat kifayah fa'idha atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Apabila salah satu anggota keluarga, katakan satu keluarga itu ada 5 Pak ya, suami 1, istri 1, anak 3, tak ada satupun yang berkurban, maka seluruhnya itu terkena makruh Pak ya, terkena makruh. Tapi kalau ada saja satu dari anggota keluarga yang berkurban, misalkan suaminya saja yang berkurban atau istrinya saja yang berkurban, maka gugurlah tuntutan sunnahnya kepada yang tidak berkurban. Artinya satu kambing itu bisa menggugurkan tuntunan sunat untuk satu keluarga, tetapi kurbannya itu untuk dia yang berkurban. Artinya kalau bapak yang berkurban berarti pahalanya hanya untuk bapaknya. Jadi yang dimaksud satu kambing cukup mewakili seluruh keluarga adalah hanya menggugurkan tuntutan sunat. Itu. Adapun kalau satu kambing hanya satu kambing kurbannya, maka itu tidak cukup untuk satu keluarga, hanya untuk satu orang, karena kambing itu untuk satu, kalau sapi untuk 7 orang. Wala tajib wal hudiyatu illa bin nazri. Kemudian kurban itu tidak akan pernah menjadi wajib kecuali kalau dinadarkan. Kalau dinadarkan. Nah, konsekuensi kurban wajib berarti satu potong daging pun, saker daging oge gitu, nggak boleh dimakan oleh yang berkurban nadar, haram hukumnya. Nah, nadar itu terbagi 2, 1 nadar hakiki, 2 nadar hukmi. Kalau nadar hakiki itu bahasanya nyata-nyata mewajibkan kurban itu Pak. Kalau dibandingkan seperti talak Pak ya, talak itu kan ada yang sorihah Pak ya, ada yang kinayah. Kalau yang sorihah berarti kata-katanya saya cerai kamu, tolak tuki, atau sarah tuki, atau farah tuki. Itu walaupun bercanda jadi Pak ya. Suami istri dua-duanya jadi artis misalkan, mereka berdua itu sedang melaksanakan adegan pernikahan, kemudian kata sutradara, nanti kamu ceraikan istrimu ya, padahal lagi acting Pak. Nah itu walaupun lagi acting, lagi bercanda, lagi sandiwara, laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya, hukum talaknya jatuh Pak. Karena talak sorihah itu walaupun bercanda, hukumnya tetap jatuh, tak membutuhkan niat. Kata Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Di antara yang bercandanya jadi, apalagi seriusnya, yaitu talak. Nah, pun demikian dalam nadar berkurban ini ada yang hakiki atau sorihah, ada yang hukmi. Seperti apa yang nadar hakiki? Ka qaulillahi alan alayya an udhi bihadihi. Seperti kata si Jaid Pak, Jaid itu di depan rumahnya ada kambing 1. Tanggal 8 haji udah diikat tuh kambing depan rumah Ki Jaid. Kemudian dia berkata, lillahi alayya, karena Allah wajib bagi saya mengorbankan kambing ini. Nah disitu kan ada kata wajib ya, wajib bagi saya berkurban dengan kambing ini, maka itu kurbannya menjadi nadar. Nah juga termasuk nadar hakiki, kaqauli ja'altu hadhihi udhiyatan bal ja'u bimanzilatin nadri. Nadar yang termasuk kategori hakiki seperti menggunakan lafaz ja'ala. Pak, ja'ala itu saya jadikan, ja'altu. Kata Jaite, ja'altu hadhihi udhiyatan, saya jadikan kambing ini sebagai kurban nanti di tanggal 10. Nah itu kata-kata tersebut itu menjadi nadar Pak ya. Termasuk juga pama yaqau minal awam inda su'alihim amma yuridu tadhiyabihi min qawlim hadhihi hiyatun tasiru bi wajibah. Nah, ini yang sering terjadi Pak ya. Misalkan orang itu beli kambing, kemudian kambingnya dibawa pulang, ditanyalah sama orang, Pak itu kambing buat apa Pak? Pak ini kambing buat kurban. Nah itu kata-kata jadi nadar.
kurban kambing ini buat kurban, saya jadikan buat kurban. Nah itu otomatis dalam madzhab Syafi'i kata tersebut menjadikan kurbannya menjadi nadar. Berarti konsekuensinya nggak boleh disate sama dia yang berkurban, haram dimakan, jadinya harus seluruhnya disodakokan. Wajibu atau tasadduk bi jami'ihim, wajib kurban nadar itu seluruhnya disodakokan. Jadi kalau ditanya sama orang Pak pengen amannya, bahasanya ini kurban ini kami buat apa? Buat kurban sunnah. Makanya Syekhul Al-Bajuri di sini mengatakan kata-kata yang menjadikan yang ditanya itu selamat dari jawaban yang mengkonsekuensikan kurbannya nadar, yaitu nuridu an nadbaha yaumal id. Jadi supaya kurbannya enggak jadi nadar, kalau ditanya begini jawabnya. Misalkan ada yang nanya, Pak itu kambing buat apaan? Buat dipotong kapan? Jawabannya nuridu an nadbaha yaumal id. Oh, kambing ini akan saya sembelih nanti di hari Raya Idul Adha. Nah itu tidak menjadi kurban, tidak menjadi nadar. Jadi kata-kata nadar itu mengucapkan, menyertakan kata wajib dan menyertakan kata saya jadikan. Saya jadikan kambing ini sebagai kurban. Yaitu kata-kata tersebut otomatis menjadikan kurbannya menjadi kurban nadar. Tetapi ada pendapat Imam Shibromulisi, la yu'udu iktifaru dzalik lil awam. Kalau memang orang tersebut awam karena ketidakpahaman, maka jawaban tersebut itu katanya diampuni. Jadi tenanawan dan tenyawa nggak tahu nggak apa-apa. Tapi Syekhul Al-Bajuri lebih tegas dia, mau tahu atau tidak tahu, pokoknya kalau kurban tersebut menggunakan kata ja'ala itu saya jadikan ini sebagai kurban, otomatis itu akan menjadi kurban nadar, mau tahu atau enggak, itu kata Syekh Al-Bajuri tegas. Nah kemudian hewan yang bisa digunakan berkurban yaitu hanya 3 jenis, kayak onta, kemudian apalagi onta, sapi, dan kambing. Al-jazmu minat dhobni. Kalau kambing itu umumnya kambing kayak umumnya 1 tahun masuk tahun kedua. Domba kayak domba umurnya harus masuk ke tahun kedua. Sama kayak ukuran sudah bisa digunakan untuk berkurban, untuk dikurbankan, kambing itu harus manjing. Istilah sudah apa manjing? Mbena kurutos manjing, atau bahasa lainnya harus balik kan? Sudah balik. Manusia pun kan baliknya itu ada dua kriteria apa ya? Satu dari segi umur, kedua dari segi lain, dari sebab lain. Kalau dari segi umur baik laki-laki maupun perempuan, di mana usia sudah sempurna 15 tahun, maka keduanya dihukumi balik. Walaupun belum 15 tahun karena sebab lain seperti keluar air mani atau seperti menstruasi bagi perempuan, sekalipun masih jauh dari 15 tahun, katakan baru 10 tahun. Nah itu otomatis menjadikan dia menjadi balik Pak ya, walaupun belum 15 tahun. Nah kambing pun demikian, ayah baliknya apa? Baliknya dilihat dari segi umur bisa, dari segi lain sebabnya bisa. Kalau dari segi umur, domba itu tidak boleh kurang dari 1 tahun, harus masuk ke tahun ketiga, tahun kedua. 2 tahun jalan Pak ya, yaitu 1 tahun lebih 1 bulan. Waktu anak bisanya. Kalau kambing itu 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Kalau domba sekalipun belum genap 1 tahun, kalau dia sudah tanggal gigi depannya Pak ya, istilah sudah mah punglak Pak, punglak giginya, dengan syarat umurnya lebih dari 6 bulan. Kalau umurnya lebih dari 6 bulan, katakan baru 8 bulan itu domba Garut. Tetapi gigi depannya sudah tanggal Pak, punglak cek Sunda. Nah walaupun belum 1 tahun, itu sudah manjing, sudah bisa dipakai berkurban. Manjingnya atau baliknya dilihat di segi lain, sebab lain, yakni gigi depannya itu tanggal. Namun pada umumnya dilihat dari segi umur, domba itu atau kambing kayak domba harus sudah masuk ke tahun yang kedua.
Waktu jibu al-budnatu an sab'atin, kemudian onta atau sapi. Waktu jibul baqarah an sab'atin kadalik, onta dan sapi itu cukup untuk 7 orang. Sedangkan waktu jibu syatu an sasin an wahidin, kalau kambing ya kita bersama itu cukup hanya untuk 1 orang. Wa ya afdalu min musarafati fi ba'irin, 1 kambing itu lebih utama daripada bersama-sama berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Jadi orang kalau dibanding-banding kurban 1 ekor kambing dengan tujuan tapi bareng-bareng tujuan 1 ekor sapi, itu lebih utama orang yang berkurban dengan 1 ekor kambing. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Kemudian yang paling utama hewan digunakan untuk kurban yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, domba. Tentunya kalau unta untuk 1 orang, sapi untuk 1 orang, domba pun untuk 1 orang. Itu artinya 1 unta lebih utama daripada berkorban dengan sapi atau dengan kambing. Warbaun la tujiu fituhaya. Kemudian kadang-kadang kan kambing atau sapi ketika diturunkan suka ada cacat kaki. Nah, di saya pun ada itu Pak, kambing didatangkan kakinya bengkak, luka bentuk nampak begitu turunkan, khawatir nanti jadi pincang, jadi pincang. Nah, di sini kriteria hewan yang tidak boleh digunakan berkurban, artinya tidak sah digunakan berkurban, yaitu yang pertama al-awra'ul bayyin awruha, binatang yang buta matanya. Butanya jelas benar-benar buta kalau hanya sekedar katarak, adalah katarak, karena benar katarak ya. Kemudian dia masih bisa melihat walaupun belum jelas, walaupun tidak jelas, itu masih bisa digunakan untuk kurban. Yang buta itu adalah al-awra al-bayyinu az-zahiru awruha, jadi yang benar-benar sudah buta matanya. Wa in baqiyat al-haqqatu, sekalipun hitam matanya, mata kambingnya masih ada itu. Wasani, kan kambing itu kalau yang buta dia putih matanya putih, full putih. Kemudian kadang-kadang dia sembuh lagi. Saya juga punya kambing Pak, itu waktu nggak tahu Pak matanya berair didiamin seminggu 2 minggu, jadi kemudian putih Pak, putihnya total putih, nggak hitamnya Pak, nggak ada mata hitamnya. Kemudian diobati, akhirnya sembuh lagi Pak, itu alhamdulillah kambingnya. Nah, ketika itu dia putihnya, itu belum jelas butanya itu Pak, itu masih bisa digunakan untuk berkurban. Nah, yang kedua al-arju al-arja'u al-bainu arjuha, yang pincang kakinya, pincang, benar-benar pincang kalau sekedar icet-icet dan sedikit ya, itu masih belum jelas pincangnya. Dia sudah benar-benar pincang kakinya, sehingga kalau misalkan ditumpukan pada kaki yang pincang, dia akan jatuh kambing tersebut atau sapi. Nah, ketika hewan tersebut demikian, maka tidak sah digunakan untuk berkurban. Yang ketiga al-maridatu al-bayyinu maradhuha, kambing atau binatang yang sakitnya yang al-bayyin, yang jelas penyakitnya. Kalau sekedar sakit-sakit kecil, sakit ringan itu masih bisa Seperti apa yang sakitnya benar-benar jelas Pak seperti antrak gitu antrak. Intinya menurut dokter hewan, ini binatang sakit seandainya dikonsumsi ini berbahaya dagingnya. Nah, misalkan kalau memang ada petunjuk medis, berarti itu penyakitnya sudah benar-benar jelas bayyin maradhuha. Nah, ketika penyakitnya itu dianggap berbahaya, maka digunakan berkurban hukumnya tidak sah. Kemudian yang keempat, hewan yang tak bisa digunakan berkurban tidak sah al-ajfa'u wa hillati dhahaba mukhuha, binatang yang ajfa itu yang kurus kurusnya bukan kurus biasa, tapi kurus yang hilang mukhuha. Itu apanya Pak? Gajinya. Artinya hilang, nggak mungkin pas seluruh gajinya hilang Pak. Yang namanya binatang pasti ada gajinya.
Artinya kurusnya kurus sekali Pak, ibarat tulang dibungkus sama kulit, nggak ada dagingnya, cuma sedikit. Nah ketika digunakan itu hewan untuk berkurban, kurbannya tidak sah. Karena kan pada hakikatnya kurban itu untuk membagi-bagikan daging Pak ya. Kalau nggak ada dagingnya itu buat apaan itu? Walaupun masih bisa dikonsumsi Pak ya, disop tulang misalkan. Nah termasuk diantaranya hewan yang hamil Pak, hewan yang hamil. Hewan yang hamil pun itu tidak sah digunakan untuk berkurban. Kenapa tidak sah? Karena bobot dagingnya berkurang. Emangnya boleh tuh Pak ya berkurban dengan hewan yang perempuan Pak ya, bikang? Sah-sah saja itu kurban akikah dengan binatang yang berjenis kelamin perempuan Pak ya. Sah kurbannya, cuma yang utama itu adalah yang laki-laki. Istilah itunya Betawinya apa Pak? Kalau di sini kan laki-laki jaluk Pak, jaluk wadot. Kalau perempuan bikang Pak ya, bikang. Sah-sah betina ya Pak, betina jantan betina. Kalau perempuan Pak kayak ke orang Pak ya, perempuan. Boleh itu berkurban dengan kambing yang betina itu, cuma lebih afdal dengan kambing yang jantan tentunya. Harganya pun kan mahal Pak ya, yang betina tidak semahal yang jantan. Nah kemudian wala tunjil maqtu'atu kullul udhuni, bagaimana hukumnya kambing atau sapi binatang yang akan dikurbankan itu telinganya semuanya nggak ada, terpotong seluruhnya, kullul udhuni, maka itu tidak sah. Bahkan kata musannif syarat, sekalipun tidak seluruhnya hilang, wala ba'duha, hanya sebahagiannya pun itu tidak sah dipakai kurban. Ayo budak letik kalau misalkan yang peso banyak dia dekat itu kambing etawa kan itu gede kayak telinganya, digunting itu kambing sama anak kecil. Nah berarti kan maqtu'ul udhun, itu kambing terpotong telinganya. Sedangkan tidak sah berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya, baik seluruhnya wala ba'duha maupun sebahagiannya. Bagaimana yang tercipta tanpa telinga Pak? Kita beli kambing, pas dilihat di mau celian benar, nggak ada telinganya. Walal makhluqatu bila udunin, dan tidak sah berkurban dengan binatang yang tercipta tanpa telinga. Walal maqtu'atu dzambi, bagaimana kalau tidak ada ekornya Pak? Sarua Pak, tidak ada ekornya itu putus ekornya. Tarik-tarik punya baru dapat binatang itu kambing sampai putus ekornya, nah itu pun tidak sah digunakan untuk berkurban. Ya, artinya hewan yang akan dikurbankan terus sempurna ya, sempurna sehat walafiat, makanya lu urus kerontang yang sakit, yang berpenyakit. Kemudian waktunya berkurban waktu dzabhil udhiyah bin waktu sholatil id, yaitu mulai dari sholat Idul Fitri, setelah pelaksanaan sholat id dan 2 khutbahnya, itulah waktu pertama kali disunahkannya berkurban. Kemudian akhirnya yaitu idza tolatis syamsu yauman nahri, yaitu sebelum terbenam ya, pada tanggal 13 hari tasyrik, di mana sudah terbenam matahari, maka berakhirlah waktu untuk pelaksanaan kurban. Kalau di luar waktunya berarti itu tidak akan pernah jadi kurban, tetapi jadi sembelihan biasa saja. Nah kemudian disunatkan wasunnatu wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya'a. Jadi kita kadang-kadang suka ada yang tidak mau makan kambing, alasannya karena waktu nyembelihnya nggak baca bismillah ya Pak. Itu baca bismillah ke masjidnya saya tamat ya, saya mah nggak mau makan. Padahal di sini dikatakan dalam madzhab Syafi'i, pembacaan tasmiyah saat penyembelihan itu tidak wajib Pak, hanya sunat. Jelema naya jelema masjid langsung main bodoh baik, hanya itu sah-sah saja sembelihannya, walaupun dia tidak baca bismillah. Itu yang tidak sah itu adalah sembelihan non muslim Pak ya. Wa yustahabu, tapi walaupun Pak ya, walaupun dalam madzhab Syafi'i hukumi sunnah,
jangan ulah enteng-enteng sunat ya. Kita baca aja maksudnya Bismillah, Allahu Akbar. Alasannya khuruj minal khilaf supaya enggak ada yang nyalahin kayak, karena ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan. Kalau kita tidak baca Bismillah nanti disalahin sama yang mewajibkan. Jadi cari amannya adalah baca basmalah. Sekalipun ada yang tidak baca basmalah, selama muslim yang menyembelihnya itu sembelihan hukumnya sah. 5 perkara, 5 hal yang disunatkan dalam pelaksanaan kurban. Yang pertama at-tasmiyatu, baca Bismillah. Fayaqulu dzabih Bismillah, maka yang menyembelih itu disunatkan membaca Bismillah. Yang paling sempurna adalah wal akmalu Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau tidak baca Bismillah kayak tadi? Falau lam yusammi halal madbu, kalau tidak baca Bismillah saat penyembelihan maka sembelihannya tetap halal. Wasani, sunnah yang kedua dalam penyembelihan yaitu as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam syarah ada catatan, makruh hukumnya menggabungkan penyebutan nama Allah dengan nama Rasul. Misalkan begini Pak, Bismillah wa bi Muhammadin kan Pak ya, dengan menyebut nama Allah dan dengan menyebut nama Muhammad. Nah, kita menyebut menggabungkan nama Muhammad dengan nama Allah saat pembacaan Bismillah itu bukannya kita nambah pahala Pak, tapi malah dikurangi pahala. Kenapa demikian? Karena menggabungkan nama Rasul dengan nama Allah dalam pembacaan basmalah itu hukumnya dimakruhkan. Berbeda dengan sholawat ya. Kalau sholawat itu kan kita minta kepada Allah supaya Rasul selalu ditambahi rahmat. Ya. Kalau Bismillah kan, Bismillah itu kalau diartikan musta'inan billah, saya memohon kepada Allah atau saya meminta barokah dengan menyebut nama Allah. Kalau Bismi Muhammadin berarti kita minta tolongnya sama Nabi Muhammad. Atau kita kalau ngalap berkah dengan menyebut nama itu boleh Pak ya. Makanya kalau dimaknai Bismillah itu isti'anah, minta tolong, kita minta tolong dengan nama Allah itu tidak boleh Pak ya. Menjeburukna musyrik itu menang minta tolong kangaran dengan nama, minta tolong itu harus sama yang punya nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya penggabungan penyebutan nama Muhammad dengan nama Allah saat penyembelihan itu dimakruhkan, berbeda dengan sholawat. Jadi mestinya gini, Bismillah, kemudian Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam kitab lain itu Pak disunatkan juga baca tawajjuh seperti dalam sholat, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Yang ketiga, istiqbalul kiblati, kesunahan penyembelihan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Bidzabihati wadzabihu, yakni hewan yang disembelihnya dan yang menyembelihnya disunahkan menghadap kiblat. Yang keempat, sunnah penyembelihan at-takbiru, membaca takbir. Nah, takbir di sini dibacanya qabla tasmiyati ba'daha salasan, sebelum menyebut lafaz bismillah. Berarti takbir dulu yang pertama ya. Bismillah yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, kemudian bismillah gitu ya. Kita mah kadang-kadang bismillahi Allahu Akbar, kemudian baca sholawat. Nah, yang kelima, sunnah penyembelihan itu ad-du'a'u bil qabul, mendoakan supaya kurbannya diterima. Bagaimana doanya? Fayaqulu dzabi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah hewan kurban sembelihan darimu dan kepadamu, maka terimalah kurban ini. Min anu, misalkan dijahit min anu. Kemudian wala yaqulul mudhahi, saya ulangi kembali. Jadi sunnah saat penyembelihan ada 5. 1. Membaca basmalah, 2. Baca sholawat, 3. Menghadap kiblat, 4. Membaca takbir, kelima membaca doa.
Disunatkan pula bagi laki-laki menyembelih sendiri, Pak. Ya. Bapak suka menyembelih sendiri apa disembelihkan, Pak, itu kambingnya? Nyuruh, Pak. Nyuruh. Sunnahnya menyembelih sendiri, Pak. Itu pun kalau bisa, Pak, kalau bisa. Sebetulnya mah simpel, Pak, tinggal ngapain tumpul, Pak. Asal dua urat utamanya putus, yaitu hulqum, jalur nafas, dan mari itu jalur minum dan jalur makan. Adapun yang dua lagi wadijain namanya itu urat pena, Pak. Itu untuk mempercepat kematian binatang. Itu sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib itu hanya dua urat, Pak, yaitu hulqum dan mari. Adapun urat pena wadijain itu hukumnya sunnah. Berarti ada 4 yang mesti dipotong, Pak. 2 yang wajib, 2 yang sunnah. Kemudian dalam penyembelihan suka dengan gini mungkin, Pak. Aku dapat jangan berkali-kali dari situ sahnya. Berkali-kali. Nah, di sini Imam Al-Bajuri mengatakan sekalipun berkali-kali, kalau waktu antara yang satu dan kali kedua itu singkat, Pak, singkat, itu dianggapnya 1 kali. Jadi beberapa balikan pun maka itu dianggapnya 1 kali. Contoh, udah set diangkat tadi, set diangkat, itu sah, Pak. Berkali-kali itu dianggap 1 kali. Langsung ada yang memperkuat kesehatan. Walaupun memang abdulnya itu 1 kali langsung putus, Pak. Kita mau kudu pelatihan dulu Julia, ya, juru sembelih. Jadi berkali-kali, asal syaratnya antara satu yang kedua, kemudian kedua yang ketiga itu waktunya singkat atau lamanya menurut apa ukurannya, apa parameternya? Urban menurut adat. Makanya kan guru saya itu kalau menyembelih suka bawa pisau 2, Pak, ya. Satu bolong, Pak, ya. Yang satunya yang dia pegang, satunya lagi disimpan. Itu satu lagi buat apa? Jangan-jangan pisau yang dipakai ini mintul, Pak, ya. Saya ganti dengan yang tajam. Jadi walaupun berkali-kali, asalkan itu seketika, Pak, ya, disambungnya seketika, itu hukum sembelihannya tetap sah karena dianggap 1 kali. Kecuali waktunya lama, Pak, ya. Bodot pertama, kemudian ngopi dulu. Bodot kedua, ada WA, telepon masuk, angkat telepon dulu. Nah, itu waktunya lama. Itu pun, Pak, kalau setelah sembelihan pertama, hayatnya bukan hayat mustaqirah, Pak. Hayat mustaqirah. Sedikit aja, Pak, ya. Kan hayat binatang itu ada 3, Pak. 1 hayat mustaqirah, 2 mustabirah, 3 hayat madbu. Kalau hayat mustaqirah itu setelah sembelihan pertama, itu binatang masih bisa makan seperti biasa, masih bisa bersuara seperti biasa, diperkirakan masih bertahan 1 hari 2 hari. Berarti itu disambung lagi boleh. Tapi kalau hayatnya hayat mustabirah atau hayat madbu, maka itu mah tidak sah. Hayat madbu itu kalau digodot, itu binatang masih bisa bergerak, masih bisa bernapas. Itu tapi dia sudah tidak bisa makan. Itu geraknya dan napasnya bukan kehendak dia, tapi itu mah menjelang kematian, ya. Kita sambung lagi, itu tidak sah. Tidak sah. Yang sah itu kalau hayatnya hayat mustabirah. Nah, kemudian wala yakulul mudhi sayyan minal udhiyah mandurah. Orang yang berkurban nadar itu tidak boleh makan dari hewan yang dinadarkannya. Bal yajibu alaih tasodduq bi jamillah biha. Tetapi wajib seluruhnya disedekahkan. Bagaimana kalau kurban biasa, kurban sunnah? Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwis sulusan alal jadid. Itu orang yang berkurban sunat, dia boleh memakan 1/3-nya. Adapun 2/3-nya itu disedekahkan. 2/3-nya kan 1 itu dibagi 3, Pak, ya. 1/3, 1/3 dan 1/3. 1/3 pertama untuk dirinya yang berkurban,
kemudian sepertiga kedua untuk fakir miskin, sepertiga ketiga untuk tetangga, kerabat yang kaya sekalipun Pak ya. Cuma dalam adab Syafi'i kalau orang kaya itu akadnya akad al-ibahah. Kalau untuk orang miskin akadnya tamlik. Pembedaan akad di sini akan mengakibatkan hukum yang berbeda Pak. Artinya kalau orang miskin menerima daging kurban dari orang lain, maka itu akadnya tamlik, berarti boleh dijual Pak. Boleh dijual, tapi orang kaya akad ibahah. Ketika orang kaya diberi daging kambing, maka tidak boleh dijual karena akadnya akad ibahah. Nah kemudian wala yajuzu bai'u syai'in, tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurbannya, dagingnya, kulitnya, kepalanya, kakinya itu nggak boleh dijual Pak. Maksud nggak boleh dijual sama yang kurbannya Pak ya. Tapi kalau sama panitia boleh nggak Pak? Panitia nggak jual kulit. Nah itu kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang seperti kita kiai Pak ya, kiai eta cenah kulitna ente jual-jual, pancenah teu meunang ngajual kulit kan nggak boleh menjual kulit. Itu maksudnya kiai cerdas Pak ya. Artinya kiai itu ketika mengambil kulit dia mengambil haknya dari yang sepertiga. Nah ketika dia menjual kulit berarti itu menjual kulit bagiannya itu Pak. Jadi yang maksud nggak boleh menjual kulit dihukumi haram itu adalah yang berkurban Pak ya. Yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun bagian dari kurban, atau bagian kurbannya dijadikan sebagai buruh Pak ya, sebagai upah. Ini tolong sembelihkan kambing 2, mana itu upah buat nyembelihnya mana? Harus saya nggak punya uang, pas-pasan belinya buat kambing doang 2. Itu aja ambil, nanti pahalanya 2, hitung-hitung kuli bayar upah. Nah itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh dagingnya itu dijual untuk tujuan kuli bagi yang mengurus atau bagi panitia. Nah, kemudian panitia itu kalau ada hewan kurban kayak yang lebih ikhtiar itu dipisah kayak mana yang buat nadar, kurban nadar yang mana, kurban sunat yang mana, supaya nanti orang yang kurban nadar kebagian daging juga Pak ya. Nggak beda seperti zakat fitrah Pak. Zakat fitrah itu Pak seperti beras Pak ya, yang kita zakatkan itu 1 butir pun tidak boleh kembali kepada kita itu Pak. Tidak boleh 1 butir pun, kan kita mah rata-rata yang punya dia mustahil Pak ya. Kita zakat juga, nerima zakat juga. Makanya yang zakat itu dipisah Pak. Ini zakat beras dari RT anu berarti didistribusikannya ke RT yang lain. Jangan ke RT itu lagi Pak ya. Takut khawatir ada bagian beras yang kembali kepada kita yang zakat. Pun demikian dalam kurban yang nadarnya itu dipisah Pak ya. Supaya yang kembali kepada yang berkurban tidak daging yang dia nadarkan. Ya, sistem silang istilahnya. Lagi Pak. Ditanyakan apa? Ya. Kalau panitia kurban boleh ngambil daging kurban nggak untuk dimasak rame-rame dimakan? Panitia boleh ngambil daging untuk panitia ya. Kalau untuk atas nama sebagai upah nggak boleh tuh. Kan saya mah panitia, makanya akadnya ya ketika walaupun memang panitia itu jarang berkata-kata Pak langsung gitu ya. Yaitu maksud panitia daripada mengambil sebagian untuk mereka makan karena mereka yang urus, mengambil hak mereka sebetulnya. Jadi yang 1/3-nya itu sudah diambil terlebih dahulu oleh panitia itu Pak. Jadi yang dimakan oleh panitia itu sebetulnya hak dia sendiri itu Pak. Tidak boleh atas nama panitia saya makan ini karena saya kan yang ngurus. Nah kalau saya yang ngurus berarti itu mah dia mengambil upah dari hewan kurban, berarti Pak itu yang nggak boleh. Di saya pun banyak Pak tradisi seperti itu. Pak Kiai misalkan langsung aja itu ambil tuh gorengkan. Kalau kasihan yang ngurus kecapean itu diambil terlebih dahulu Pak ya. Karena akadnya mangga nyangga ke dia pada diatur lagi mangga. Jadi hal seperti itu tidak berarti jadi apa ya, tidak mengambil bagian dari jatah ya Pak.
Dia hanya mengambil haknya terlebih dahulu kemudian dipasang, dikonsumsi. Yang paling aman air kita minta izin dulu Pak sama yang kurban. Itu yang cara paling aman Pak ya. Nanti bagian dari kurban yang Bapak kurbankan saya minta sedikit untuk panitia nanti makan itu Pak. Jadi itu cara amannya itu Pak, cara aman. Tapi kita kalau di korban kan banyak kan nggak bisa tahu nih punya si ACB. Gimana? Soalnya kan banyak yang korban, karena kan bebas aja dia, kita nggak bisa tahu si ACB ini. Bisa tahu gitu ya. Bikinnya ke siapa gitu, siapa banyak siapa, terlalu banyak kambingnya sama semua. Ya berarti ini panitia itu harus cerdas-cerdas panitia Pak. Buat makan ini hak kita nih semua nih panitia ya. Berarti panitia sudah dapat haknya nih. Kurangnya nanti di akhir di plastik-plastik misalkan. Bisa disiasati itu Pak. Aja Pak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mohon maaf. Segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.